Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa kelompok 8 Magister Manajemen Kampus Universitas Paramadina Cikarang 2023, dengan bangga mempersembahkan presentasi kami mengenai tugas kelompok yang telah kami kerjakan dengan penuh dedikasi dan semangat. Lanjut, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Septian Rudotul Falah. Kemudian rekan saya ada Anggi Primadani Sufianggi dan Bella Tri Haryanggie. Dalam video ini, kami akan membahas kebijakan fiskal dalam Islam dan peran kebijakan fiskal Islam dalam permasalahan ekonomi makro dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan teori dan praktik dalam konteks yang sesuai. Kami juga akan menyajikan temuan, analisis, dan rekomendasi kami dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan masyarakat. Pertama-tama, mari kita pahami, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kebijakan fiskal Islam mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diintegrasikan dalam kebijakan fiskal negara. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam, termasuk Al-Quran dan hadis, yang mengatur aspek ekonomi, sosial, dan keuangan dalam masyarakat Islam. Berikut adalah beberapa prinsip kebijakan fiskal Islam. Keadilan dan kesetaraan. Kebijakan fiskal Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa beban pajak dan pengeluaran publik didistribusikan secara adil di antara seluruh masyarakat. Larangan riba atau bunga. Kebijakan fiskal Islam harus mematuhi larangan terhadap riba yang dianggap sebagai praktik ekonomi yang tidak etis dalam Islam. Oleh karena itu, pendanaan publik tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga. Zakat dan infak. Kebijakan fiskal Islam harus mempromosikan pengumpulan dan distribusi zakat dan infak, yaitu sumbangan sukarela dan wajib yang diberikan oleh umat Islam untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Penghindaran pemborosan dan kemubaziran. Kebijakan fiskal harus mencegah pemborosan dan kemubaziran dalam pengeluaran publik. Penggunaan anggaran publik harus efisien dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penghindaran maksiat atau perbuatan dosa. Kebijakan fiskal harus menghindari investasi atau pengeluaran publik yang melanggar nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan industri yang merugikan masyarakat. Stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal harus berusaha untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dengan mengendalikan inflasi, deflasi, dan pengangguran, sambil memastikan distribusi pendapatan yang adil. Pemberdayaan ekonomi. Kebijakan fiskal harus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan fiskal harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran publik, pengumpulan pajak, dan penggunaan dana publik. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara. Pemenuhan kebutuhan dasar. Kebijakan fiskal harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kerjasama dan solidaritas sosial. Kebijakan fiskal harus mendorong kerjasama dan solidaritas sosial di antara masyarakat untuk membantu mereka yang kurang mampu dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pedoman ekonomi Islam yang mendorong tanggung jawab sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Kesimpulannya, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan perekonomian yang seimbang,
Melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal, kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, memastikan distribusi kekayaan yang merata, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur perekonomian. Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Sedekah atau infak. Sedekah atau infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat Islam untuk membantu orang lain, baik individu maupun komunitas, yang membutuhkan bantuan. Sedekah juga berperan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Khums. Khums adalah kewajiban membayar 1/5, 20% dari keuntungan atau penghasilan yang diperoleh oleh umat Islam dari hasil-hasil tambang atau perdagangan. Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara dengan pemerintahan Islam. Pajak ini dikenakan sebagai kontribusi masyarakat non-muslim untuk mendukung infrastruktur dan keamanan negara. Ushr. Ushr adalah pajak yang dikenakan atas hasil pertanian dan kekayaan alam lainnya yang diambil dari tanah-tanah yang dimiliki oleh umat Islam. Pengendalian pengeluaran publik. Prinsip-prinsip Islam mendorong pemerintah untuk mengelola pengeluaran publik dengan bijak dan efisien, memprioritaskan pengeluaran untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pengaturan perekonomian. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam juga dapat mengatur sektor-sektor ekonomi kunci untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta mencegah monopoli dan eksploitasi. Larangan riba. Sistem ekonomi Islam melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Hal ini mengarah pada pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, kemitraan, dan musyarakah bersama. Pengelolaan keuangan negara dengan amanah. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam diharapkan mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab, menghindari korupsi, dan memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, instrumen kebijakan fiskal dalam Islam menekankan pada keadilan, kesejahteraan sosial, penghindaran riba, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini membimbing formulasi dan pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Peran kebijakan fiskal Islam dalam permasalahan ekonomi makro. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kebijakan fiskal Islam dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi makro. Kebijakan fiskal Islam mengacu pada pendekatan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup adil, transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Penerapan kebijakan fiskal Islam dalam menanggapi permasalahan ekonomi makro dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Berikut adalah beberapa peran kebijakan fiskal Islam dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro. Redistribusi kekayaan. Kebijakan fiskal Islam menekankan adilnya distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Melalui sistem perpajakan yang adil dan pemanfaatan dana publik, kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi. Kebijakan fiskal Islam mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang dianggap produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat mencakup pembiayaan dan dukungan untuk sektor real seperti pertanian, industri halal, dan usaha mikro dan kecil. Investasi produktif dan infrastruktur.
Kebijakan fiskal Islam mendukung investasi dalam proyek-proyek yang dianggap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Investasi dalam infrastruktur ekonomi, seperti transportasi, energi, dan pendidikan, dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pengendalian inflasi. Kebijakan fiskal Islam memandang inflasi sebagai hasil dari penyalahgunaan kekuasaan moneter atau fiskal. Oleh karena itu, penerapan kebijakan fiskal yang bijaksana dan penguatan pengawasan terhadap kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pengelolaan utang. Kebijakan fiskal Islam mendorong pengelolaan utang yang bijaksana dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam menganjurkan agar utang digunakan untuk tujuan produktif dan tidak menyebabkan penumpukan utang yang berlebihan dan tidak produktif. Peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan fiskal Islam mendorong peningkatan penerimaan pajak dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerimaan pajak yang cukup dapat mendukung pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan kebijakan fiskal Islam harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi negara yang bersangkutan. Selain itu, harmonisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Studi kasus dalam kebijakan fiskal Islam dalam mengatasi inflasi di suatu negara. Mari kita lihat contoh bagaimana sebuah negara menerapkan kebijakan fiskal Islam untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro. Sebagai contoh, sebuah negara mungkin telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan melalui efektivitas pengumpulan zakat dan pengelolaannya untuk program-program kesejahteraan masyarakat. Studi kasus ini akan memberikan gambaran nyata tentang efektivitas kebijakan fiskal Islam. Latar belakang studi kasus. Suatu negara menghadapi tingkat inflasi yang tinggi yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara signifikan. Pemerintah mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Langkah-langkah yang diambil. Zakat dan sedekah. Pemerintah menggalakkan dan memfasilitasi pemungutan zakat dan sedekah secara efisien untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi pada kebutuhan pokok. Kebijakan subsidi terarah. Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi terarah untuk barang-barang pokok yang diperlukan oleh masyarakat, seperti bahan makanan dan energi. Subsidi ini difokuskan pada kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan bantuan ekonomi. Pengelolaan keuangan publik yang bijak. Pemerintah memastikan pengelolaan keuangan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dana publik diarahkan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat ekonomi secara luas dan memberdayakan masyarakat. Investasi produktif dan kewirausahaan. Pemerintah mendorong investasi dalam sektor-sektor produktif dan kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup sektor-sektor yang mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diharapkan. Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang berbasis prinsip-prinsip Islam, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dengan lebih baik dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Kesejahteraan sosial diharapkan meningkat melalui redistribusi yang lebih adil dan investasi produktif, sehingga memperkuat perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, pemerintah berusaha untuk memadukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi makro, khususnya inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikianlah penjelasan lebih mendalam tentang kebijakan fiskal dalam Islam dan peran kebijakan fiskal Islam dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro dari kelompok 8 mahasiswa Magister Manajemen Kampus Universitas Paramadina Cikarang. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam dengan tepat dapat membawa dampak positif pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.